Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Lunanisa Asyura dengan NIM C240 1211 061 dari Departemen Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB University. Di video kali ini saya akan membagikan sebuah tutorial pembuatan model suatu pasien yang terjangkit penyakit di suatu rumah sakit. Langsung saja kita beralih ke tutorialnya. Jadi di sini saya sudah menyiapkan aplikasi Stella untuk membuat modelnya, sedangkan di sini adalah model yang akan kita buat. Pertama-tama kita membutuhkan stok berupa orang yang rentan terhadap penyakit atau susceptible. Kemudian stok selanjutnya adalah orang yang sudah terkena infeksi. Setelah itu, orang yang terkena infeksi ini nantinya akan terbagi menjadi dua, yaitu orang yang eh, mengalami recovery atau orang yang sembuh, dan orang-orang yang mengalami kematian. Dan, nah, setelah itu kita akan membuat hubungan di antara stok-stok yang sudah kita buat. Jadi hubungan yang pertama ini ada sick per day, kemudian hubungan orang yang terinfeksi dengan orang yang sembuh, kita sebut dengan daily recoveries. Sedangkan hubungan untuk orang yang terinfeksi dengan orang yang mengalami kematian, kita sebut dengan daily death. Oke, setelah itu kita juga menambahkan konverter atau variabel-variabel lain yang mempengaruhi dari laju orang yang sakit perharinya. Di sini kita menambahkan infection rate, kemudian kita tambahkan juga converter disease duration, namanya orang terjangkit penyakit, dan converter mengenai survival rate. Nah, setelah itu kita akan mengaitkan hubungan di antara stok, kemudian di antara converter dan flow yang ada. Kita menggunakan yang ini namanya adalah konektor. Susceptible kita kaitkan dengan sick per day, kemudian infection rate juga seperti itu. Dan yang infectious, ini kita geser sedikit saja agar tidak mengganggu. Kemudian kita hubungkan juga ke sini. Kemudian infectious, orang yang terkena penyakit juga akan mempengaruhi daily recoveries. Oke, kemudian daily recoveries juga dipengaruhi oleh disease duration, lamanya orang terkena penyakit. Ini bisa kita adjust aja biar lebih rapi. Kemudian di sini ada survival rate juga yang mempengaruhi daily recoveries. Dan selanjutnya kita akan menghubungkan infectious dengan daily deaths. Kemudian kita hubungkan juga disease duration dengan daily deaths dan survival rate dengan daily deaths. Oke, kita tarik aja ke bawah biar lebih rapih. Nah, setelah membuat model seperti ini, model ini belum bisa di-run karena belum memiliki nilai. Nah, karena itu kita lihat dulu equation-nya, kemudian kita beralih ke model. Nah, di sini yang pertama kita harus mencari tahu nih, berapa sih angka-angka yang perlu dimasukkan. Jadi kalau dari urutannya, kita mulai dulu ya dari susceptible, di mana kita harus double klik tanda tanya ini, kemudian kita isi dengan yang diminta, yaitu 999.
dan kita oke. Begitupun dengan stok selanjutnya yaitu infectious. Infectious ini ada satu dan kita oke. Selanjutnya ada that itu kita isi 0 dan untuk recovered kita isi 0 juga. Kita oke. Setelah itu kita akan memasukkan nilai dari converter. Untuk infection rate itu ada di 0,0015, kemudian kita oke. Dan untuk survival rate ini ada di 0,70, kita oke juga. Dan yang terakhir ada disease duration, yaitu 5, dan kita oke lagi. Nah, untuk yang bergambar seperti ini atau flow, di sini biasanya menggunakan sebuah rumus. Langsung saja kita masukkan rumusnya untuk sick per day. Rumusnya seperti ini. Infectious dikali susceptible dikali infection rate. Berarti kita kalikan semua ubahnya. Kita oke, kemudian kita beralih ke daily deaths. Daily deaths itu rumusnya adalah infectious dikalikan dengan buka kurung di 1 dikurangi survival rate, kemudian tutup kurung dibagi dengan disease duration. Kemudian kita oke. Kemudian kita beralih ke daily recoveries. Daily recoveries itu rumusnya adalah infectious dikalikan dengan survival rate dibagi dengan disease duration. Kemudian kita oke. Nah, setelah itu kita akan membuat grafik seperti ini. Untuk memunculkan grafik kita pencet ini dulu, grab tab, kemudian kita klik di sini misalnya. Kemudian untuk mengaktifkannya kita tinggal klik yang tombol berwarna hitam. Kemudian kita masukkan dulu stok yang diperlukan. Di sini 1 itu dead, kemudian 2 infectious, 3 susceptible, dan 4 recovered. Berarti kita masukkan sesuai urutan saja. Kemudian susceptible, dan yang terakhir ada recovered. Nah, setelah itu kita akan run modelnya. Oke, kita run aja. Nah, tapi perlu diperhatikan terlebih dahulu, di sini kan masih 12, sedangkan di soal itu meminta 20. Maka kita rubah run spec-nya itu menjadi 0 sampai 20. Dan kita oke, kita run. Nah, bentuknya akan menjadi seperti ini, akan tetapi masih belum sesuai karena di sini kan dimintanya 1000, sedangkan di sini masih bervariasi, maka dari itu kita atur dulu. Kemudian kita klik that sampai klik yang sebelah sini sampai berwarna bulat, berbentuk bulat, kemudian di sini 0 sampai 1000, kita set, kemudian berlaku juga untuk parameter selanjutnya. Ini 0 sampai 1000 juga, kemudian kita set, kemudian yang selanjutnya kita set juga 0 sampai 1000. Oke, ini 0 juga, dan yang terakhir yes, dan yang terakhir yang recover kita set juga 0 sampai 1000, kita from 0 to 20, kemudian oke. Oh, kita belum set scale ya, berarti yes. Nah, ini sudah sesuai dengan soal yang diminta. Sekian video tutorial dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga video ini dapat memberikan pemahaman kepada teman-teman semua untuk membuat suatu model. Terima kasih.